Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Mansyah dengan NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga topik utama untuk PowerPoint kemarin, yaitu infrastruktur IT, virtualisasi, dan full stack development. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur dan teknologi IT. Untuk yang pertama ada arsitektur internet, DNS, dan HTTP. Internet beroperasi pada kumpulan protokol standar seperti DNS yang berfungsi sebagai buku telepon dan HTTPS untuk keamanan privasi. Lalu ini data center. Jadi di balik sistem tadi itu terdapat data center fisik yang dirancang dengan standar keamanan tinggi yang mencakup komponen utama seperti server racks, UPS, CRAC, dan yaitu yang berfungsi untuk sistem pendingin. Lalu ini langsung saja ke Postmetric Compute and Storage. Dalam mengelola infrastruktur ini itu pada sistem cloud kita harus memahami metrik biayanya. Biaya komputasi umumnya ditagih berdasarkan jumlah vCPU dan besaran RAM yang dialokasikan. Sedangkan penyimpanan dihitung dari kapasitas dan performa akses. Kita juga tidak boleh merupakan biaya tersembunyi seperti data keluar atau egress. Dalam pembayarannya, kita dapat memilih model on demand yang fleksibel atau model reserve untuk komitmen jangka panjang yang memberikan diskon besar. Lalu kita pindah ke PowerPoint virtualisasi. Nah, kita langsung saja ke bagian hardware. Nah, di situ bagaimana kita mengoptimalkan perangkat keras tersebut yang sebelumnya kita bahas. Jawabannya itu dengan virtualisasi. Virtualisasi itu menciptakan lapisan perangkat lunak di atas perangkat keras fisik sehingga banyak sistem operasi bisa berbagi sumber daya server tunggal secara efisien. Lapisan ini dikelola oleh hypervisor yang terbagi menjadi type 1 yang berjalan langsung di atas perangkat keras dan type 2 yang berjalan di atas sistem operasi induk. Lalu selanjutnya ada hypervisor role. Nah, langsung saja ke ini saja ada provisioning workflow. Untuk membuat virtual machine baru, kita melalui alur kerja provisioning. Tahapannya dimulai dengan memilih template gambar OS, mengalokasikan sumber daya CPU dan RAM, mengatur jaringan seperti IP dan firewall, sehingga tahap finalisasi untuk menyalakan VM. Setelah berjalan, nanti setelah berjalan itu VM dikelola secara jarak jauh menggunakan standar seperti SSH untuk keamanan antar muka baris di Linux atau RDP untuk di Windows. Lalu kita ke PPT selanjutnya, full stack development. Full stack development. Nah, kita langsung saja ke memahami the stack. Server. Nah, sekarang itu server sudah siap. Kita akan membahas tentang peluncuran aplikasinya.
Arsitektur aplikasi web modern berpusat pada model client server, di mana browser klien mengirimkan permintaan HTTP yang kemudian diproses dan dibalas oleh server. Kumpulan teknologi ini terbagi menjadi front-end yang berinteraksi langsung dengan pengguna menggunakan HTML, CSS, React, atau Vue, serta backend yang menangani logika server dan keamanan melalui Node.js, Python, serta menggunakan database seperti Postgre. Lalu kita ke alur kerja. Ya, langsung saja ke alur kerja. Langkah krusial terakhir adalah deployment, yaitu proses merilis kode dari komputer lokal ke internet. Alur kerjanya meliputi kompilasi atau build, mengunggah kode ke repository atau push, menjalankannya di server produksi atau deploy, dan melakukan monitoring secara terus-menerus. Kita bisa memilih metode deployment dari yang paling sederhana hingga yang terisolasi dan otomatis seperti CI or CD, pipelines, and container Docker. Lanjut ke strategi. Nah, untuk memastikan standar performa aplikasi yang Anda bagi pengguna, gunakan strategi deployment yang baik. Terapkan pendekatan zero downtime. Pisahkan rahasia database menggunakan environment variable. Selalu uji aplikasi di staging environment dan ya siap rollback plan jika terjadi error. Jadi kesimpulannya itu kita sudah belajar mulai dari infrastruktur jaringan di data center, efisiensi perangkat keras melalui virtualisasi, hingga strategi peluncuran aplikasi web menggunakan metode deployment otomatis. Ketiganya itu saling terkait untuk membangun ekosistem IT masa kini yang scalable, efisien, dan aman. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.